Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang, kalau kemarin aku bilang tentang bahwa kita orang Jawa ataupun manusia itu harus jadi avatar. Kenapa? Karena manusia itu melambangkan dari alam semesta ini, ataupun dari percikannya alam semesta, ataupun dari bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan kalau biasanya kita itu belajar agamanya itu hanya karena faktor keturunan, ataupun dari bapak ibu, ataupun dari orang ke orang, ataupun karena dari buku, ataupun dari kitab. Nah, kalau sekarang ini aku pengen ngajarin bahwa ketika kamu itu mencari Tuhan jauh keluar dari diri kamu, maka kamu akan makin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kamu mencari Tuhan ada di dalam dirimu, ya kamu akan dekat sama Tuhan. Di setiap nafasmu itu ada Tuhan. Di setiap langkah kita itu ada Tuhan. Entah dalam keadaan kita berbuat baik ataupun berbuat jahat, Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu menjadi saksi perbuatan kita. Dan tubuh kita ini melambangkan dari alam semesta ini. Tubuh itu melambangkan dari elemen tanah, dan jiwa itu melambangkan dari air, sedangkan nafas kita, kehidupan kita itu melambangkan dari udara. Jadi selagi kita hidup itu kita bernafas menggunakan udara. Sedangkan api itu melambangkan dari nafsu kita. Penting juga untuk kita. Kenapa? Karena ketika kita itu bisa mengendalikan api nih, nafsu kita itu bisa jadi orang yang setia, kita bisa membina keluarga, ataupun api itu bikin kita semangat untuk terus hidup, nggak gampang putus asa. Ini bahwa ketika kita mampu mengendalikan 4 elemen ini dalam diri kita itu bisa jadi seorang avatar. Di dalam kehidupan yang seperti apapun, kita itu mampu bertahan, kita tetap hidup. Walaupun kita itu pernah menderita, pernah sengsara, pernah dibully, dan ketika kita merasakan itu, kita udah nggak pernah punya rasa takut lagi. Yang ada apa? Kita terus maju ke depan, mengubah nasib, pantang menyerah, nggak kira dalam keadaan apapun. Jadi ketika kita udah melepaskan yang namanya penderitaan, sengsara, merasakan dibully, disakiti itu seperti apa, kita akan menjadi orang yang pemberani. Kita mampu mengubah nasib ini. Dan ketika kita itu sudah melepaskan itu, kita akan belajar mengenal Tuhan melalui diri kita sendiri. Kita itu mungkin nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita menjadi versi yang terbaik. Ini kalau kita belajar Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya tentu aja kita akan menjadi orang yang bisa mengendalikan anggota tubuh kita, nafsu kita, kehidupan kita, batin kita, jiwa kita ini. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita jaga, kita rawat. Kita punya tubuh yang perlu dijaga biar gak kita disakiti orang lain. Jiwa kita yang kudu dijaga agar kita nggak depresi, sakit jiwa, kelainan jiwa. Hidup kita yang perlu kita jaga agar apa? Agar kita tetap hidup langgeng ataupun panjang umur. Dan ketika nafsu kita jaga, yuk kita itu akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Gak asal kesana kemari ya tubuh kita berlabuh, atau dimana saja kita menghabiskan nafsu kita itu akan jadi manusia yang versi paling rendah nantinya. Ini, dan ini belajar tentang rakyat yang ada di dalam tubuh kita ini. Kebanyakan manusia atau rakyat jelata ini nggak bisa mengendalikan 4 elemen ini. Jadi kalau mau naik tingkatan yang lebih tinggi, ya harus bisa mengendalikan 4 unsur ini. Jadi kalau udah bisa mengendalikan 4 unsur ini di dalam tubuh kita ini nih, berarti kita apa? Yo, kita itu udah jadi orang yang merdeka, udah nggak terbelenggu lagi oleh
dogma-dogma agama, ataupun kita itu takut berpandangan nggak seperti sama orang lain, ataupun kita takut nih untuk berbeda dengan orang lain. Kita itu bisa menilai diri kita seperti apa. Kalau kalian udah pinter berkomunikasi, ngomong di tempat umum ataupun di depan orang lain dengan tanpa buku, tanpa teks, tanpa menyiapkan dulu, berarti kalian udah cerdas nih. Nah, karena apa? Karena apa yang di otak kalian, apa yang di hati kalian, kalian bisa mengucapkan langsung. Ini kebanyakannya kan orang itu di pidato aja dibikinkan orang. Jadi kita tinggal baca, berarti otaknya otak kopong. Orang kalau benar-benar cerdas, mau ceramah, mau pidato, mau apapun, tanpa teks, tanpa dibikinkan orang, tapi dia yakin pada dirinya sendiri, dia menguasai apa yang akan dia bicarakan. Ini bahwa manusia itu sama aja, rakyat jelata. Yang membedakan adalah kelakuannya, karakternya, dan bagaimana dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mungkin kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri sendiri. Dan ingat, ya, terus aku ingatkan adalah jangan melakukan perbuatan tercela, mencuri, korupsi, merampas hak orang lain. Itu perbuatan terkutuk, itu perbuatan tercela. Kamu nggak bakalan selamat kalau udah berurusan dengan orang lain. Nah, kenapa? Karena kita butuh pengampunan dari orang itu. Ya kalau dosa seperti zina, dosa seperti hal-hal yang sepele, itu kita bisa minta ampunan sama Tuhan dan kita bisa berhenti, selesai. Tapi ya berhubungan dengan orang lain itu sangat sulit sekali, dan itu nggak bisa ditebus saja dengan ruatan, dengan hal-hal yang seperti itu. Enggak, kita harus banyak-banyak melakukan kebajikan sampai mungkin kita itu mati. Itu kenapa banyak sekali orang miskin di dunia ini, mungkin karena nenek moyangnya berlumuran darah membunuh orang-orang yang nggak berdosa. Contohnya Indonesia di 65, di 98, mungkin sadar nggak sadar nenek moyang kita itu melakukan, ikut pemerintah membasmi PKI atau sebagainya. Padahal itu kita nggak tahu nih mana yang benar, mana yang salah, apakah yang jadi korban itu benar-benar penjahat atau enggak. Maka dampaknya ada ya sampai sekarang hidupnya morat-marit. Itu kenapa kita itu diharuskan berbuat baik. Kenapa? Mungkin di masa lalu mbah-mbah kita, orang tua kita melakukan hal-hal yang nggak baik, yang tercela, dan tugas kita itu sebagai anak keturunannya memutus karma buruk itu, menjadikan itu jadi hal yang baik. Ini kalau kita belajar mengenal Tuhan makin jauh ya nggak ketemu, tapi kalau kita belajar mengenal Tuhan ke dalam diri kita, maka kita akan ngerti nih, ternyata Tuhan ada di dalam diri kita, di setiap nafas kita, di setiap langkah kita, di dalam hati kita. Ini terhubung dengan ruh kita, nyawa kita. Selamat malam dan sampai jumpa.